Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 5 sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala silahkan makan makanan ahli kitab, halal untuk kalian. Begitupun sebaliknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala silahkan kau nikahi ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yang meyakini kitab-kitab Allah, kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud. Kalau dia nggak mempercayai, ya bukan untuk ahli kitab. Jadi di sini Allah menyatakan minal ladzina utul kitaba min qablikum, sebelum kalian. Lantas kita tanya, ada nggak sekarang ahli kitab? Wallahu a'lam. Namun ada sebagian ulama silahkan nikah beda agama. Namun yang jelas ayat jelas, jangan sekali-kali kalian menikahi orang musyrik, apapun alasannya. Kenapa orang musyrik? Sudah nggak percaya, dia menyembah pada selain Allah. Kalau ahli kitab masih percaya dengan Allah. Kalau sudah musyrik, menyembahnya pada selain Allah, nggak percaya sama Allah. Makanya Allah wanti-wanti jangan sekali-kali menikahi musyrik, orang-orang musyrik. Allah alam bisawab. Di akhir ayat 5 Allah menyatakan wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kafir mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala bil iman, setelah beriman. Tadinya beriman, murtadlah, kafir. Allah menyatakan faqad habita amaluh, sungguh sia-sia amal kebaikannya dia dulu waktu jadi orang beriman, terhapus semua. Maka jangan sampai anak kita, keturunan kita, semuanya sampai hari kiamat Allah jaga tuh keimanannya, tetap dalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kafir itu terhapus semua itu. Tadinya beriman murtad. Allah menyatakan wa huwa fil akhirati, di akhirat nanti minal khasirin, rugi. Sudah beriman, Allah sudah kasih hidayah, gara-gara cinta nikah sama orang beda agama, ikut keimanannya dia. Subhanallah min dzalik. Ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, Allah berpesan kepada kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholat, kalau kalian akan mendirikan sholat, fahsilu, basuhlah. Apanya dibasuh? Wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, hingga siku-siku, wamsahu, dan usaplah, biru'usikum, kepala kalian diusap, rambutnya lah, wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian, ilal ka'bain, hingga kedua mata kaki. Ini dasar yang kemudian kalau orang sholat tidak berwudu maka sholatnya tidak sah. Ini dalilnya. Wajib sebelum sholat harus wudu dulu. Yang Allah perintahkan, yang wajib
fahsilu wujuhakum, wajahmu tuh bersihin, basuh tangan, kepala, kaki, itu yang wajib tuh, yang Allah perintahkan. Yang lain sunnah. Itu wallahu alam bissawab. Wa in kuntum, Allah menyatakan, dan jika kalian junuban, junub, Bang Mangudin ya, junub si Adit ini basah lah Dit, fattahharu, maka bersih-bersihlah, apa, mandilah. Itu. Dan sering ya. Kenapa harus mandi? Ada kajian yang menarik. Karena di saat junub itu semua saraf lemas. Maka Allah perintahkan biar normal kembali, sirami itu dengan air. Allah alam, ini kajian aja, kajian para ahli kesehatan. Kenapa harus disuruh mandi? Menormalkan kembali saraf-saraf yang tadi, yang lemah tadi, yang menurun. Ya Pak Tamam, pahamlah Pak Tamam itu. Wa in kuntum marudha, Allah menyatakan jika kalian marudha, sakit. Ya Allah tuh luas hukumnya, enggak kaku. Gua harus A, enggak. Lihat kondisi. Makanya kalau ada orang terlalu kaku hukum, coba dilihat Qur'annya lagi. Ini Allah menyatakan wa in kuntum marudha, jika kalian sakit. Ya. Sakit apa? Yang kata dokter jangan sampai tersentuh air nih ceritanya nih. Di tafsir di kutipannya ini 265 ada sebelah kiri bawah yang dimaksud sakit yang tidak boleh kena air. Siapa yang ngomong ini? Dokter. Tolong ini jangan sampai kena. Habis operasi misalnya biar cepat kering misalnya. Kalau sakit-sakit biasa, sakit batuk, kemudian jangan jadi alasan. Wa in kuntum marudha, dan jika kalian sakit, ya, yang kata dokter tadi tidak boleh kena air. Au ala safarin, atau di atas perjalanan musafir lah. Au jaa ahadum minkum, atau seseorang di antara kalian datang minal ghaiti, dari mana? Dari tempat buang air, kakus lah. Nah, pertama orang sakit, kedua musafir, ketiga dari toilet lah. Ya Pak Ji. Au jaa ahadum minkum minal ghait. Ya. Aula, atau yang ke empatnya, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, tempelan kulit. Ada sebagian yang menafsirkan maksudnya adalah jima, gitu. Namun jumhur ulama mengartikannya aula mastumunisa ini, kebanyakan ulama sentuhan kulit. Allah alam. Apa? Kenapa gitu kan? Falam tajidu ma'an, nggak ada air. Mau wudu sakit, nggak boleh kena air. Musafir, nggak ada air lagi. Perjalanan sih dari WC, nggak ada air.
atau menyentuh kulit perempuan hingga ada air, falam tajidu, kalian tidak mendapati air, apa Allah perintahkan? Fatayammamu, bertayamumlah kalian. Mentang-mentang gak ada air, main sholat aja, jangan Maudin. Tayamumlah, paham semua nih. Pak Nasrul di luar kepala kayaknya tayamum ini. Pertama, Ustaz Wonoto. Fatayammamu, maka bertayamumlah kalian. Dengan apa? Sa'idan thayyiba, sa'idan debu. Yang apa? Thayyiban, yang baik, yang suci, bersih, debu. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum, usap tuh wajah-wajah kalian dengan debu tadi. Jangan sembarang debu, debu bekas injekan kaki, jangan, takut najis. Di bawah debunya, ditempel tangannya ke bawah, bekas lewat orang injek tai kucing misalnya, jangan. Nah, di tembok lah, biasanya kalau tembok kan nggak diinjek orang tuh, di kaca, debu lah yang suci. Thayyibah, famsahu, usapkanlah biwujuhikum, wajah-wajah kalian. Apalagi wa aidikum minhu, dan tangan-tangan kalian. Dua tuh kalau tayamum. Jangan kaki juga. Oh Den, tayamum kaki juga, berarti nggak ngerti tuh. Biwujuhikum wa aidikum minhu, wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan debu. Nah tuh, Allah ringan tuh, nggak menyulitkan, nggak membuat kita repot, enggak. Allah itu luwes, apa ya, lihat kondisi kayak kemarin itu di hutan nggak ada makanan, kalau nggak makan mati. Boleh makan yang diharamkan tadi, asal jangan niat berbuat dosa, ya sekedar ala kadar menyambung nyawa lah biar hidup. Tuh Allah itu tuh hukumnya. Lihat kondisi. Begitupun ini tadi tayamum, wudu ada air, tayamum. Allah menyatakan ma yuridullah, tidaklah Allah berkehendak liyaj'ala alaikum, menjadikan kalian min haraj, kesulitan. Allah ingin kalian tuh mudah, tapi jangan dimudah-mudahin, digampang-gampangin. Dah antarlah sholat gampang, masih lama waktunya. Jangan, kalau saat waktunya tiba, kerjakan di awal waktu. Jangan kemudian menggampang-gampangkan, memudah-mudah, apa Baji istilahnya Baji? Menganggap gampang ah. Allah memberikan kemudahan, tapi jangan kemudian kitanya nih, Allah aja masih kemudahan, kita jadi mudah-mudahin. Yang timbulnya apa? Menyepelekan. Jangan. Liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak mengendaki kalian kesulitan. Tuh Allah begitu tuh karakternya tuh. Makanya diusahakan kita nih, sesamanya jangan sekali-kali bikin orang sulit. Dibikin orang kesulitan jangan. Allah aja enggak kok. Ikuti sifat Allah yang memudahkan orang. Walaki yuridu, akan tetapi yuridu, dia menghendaki liyutahhirakum, mensucikan kalian. Kita tidak bisa membersihkan, mensucikan dosa dari maksiat kalau Allah nggak terlibat langsung.
Sehingga dalam satu ayat Allah menyatakan tidak bakal kalian mensucikan diri kalau Allah tidak menghendaki mensucikan kalian. Kita bisa ibadah, bisa baca Quran, istiqomah ngaji, zikir, itu Allah menghendaki kita biar kita bersih dari dosa. Bersyukur, alhamdulillah Hirabbil alamin. Banyak bersyukur. Nggak usah. Salam. Ya Ibu. Pak Haji, ada Ibu Pak Haji? Alhamdulillah. Ya Bu, makasih. Walaki yuridu litahhirakum. Satu, Allah menghendaki kalian itu suci, bersih, jasmaninya bersih, pun dosa-dosa kita disucikan dosa sama Allah. Wah, jangan sombong kalau Allah berikan hati kita gemar baca Quran, suka doyan zikir. Wah, itu luar biasa itu. Terus syukuri. Biasanya nih orang rajin ibadah, zikir, ekonomi biasa pas-pasan, syukuri. Allah beri kelebihan zikirnya istiqomah. Luar biasa. Makasih Bu. Yang kedua, Allah menyatakan wa liyutimma ni'matahu. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya untuk kalian. Enggak separuh-paruh. Jasmanimu sehat dengan berwudu tadi, lakuin sholat dah tuh, dosa-dosa kita berguguran tuh dengan sholat itu. Kita bisa tercegah dari fahsya wal munkar, sehingga innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Maka kelihatan kalau orang sholatnya diterima, itu kelihatan dari sepak terjangnya, tingkah lakunya itu apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Nggak mau tuh berbuat kekejian dan kemungkaran. Makanya kalau ada orang rajinnya sholatnya rajin, tapi malingnya jalan, ngibain orang yang jalan, berarti ada sesuatu yang harus dikoreksi di dalam sholatnya. Jelas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua ayat Allah pasti benar. Kitanya yang terkadang menyalahin ayat. Kitanya nggak memperbaiki sholatnya. Coba buktikan. Itu kalau sholatnya benar, bacaannya benar, khusyuk, penuh penghayatan, tenang itu hatinya itu habis sholat itu. Coba dipraktikkan. Kita nggak mau tuh berbuat dosa, ghibah sama orang, nggak mau itu. Efek dari sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut Allah berfirman, la'allakum tashkurun. Allah mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya agar apa? La'allakum tashkurun. Kalian itu agar kalian bersyukur. Yo, berterima kasih kepada Allah. Makanya kalau habis baca Quran, baca tuh alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah kok ketuk hati kami mau baca Quran. Gak gampang itu orang baca Quran. Apalagi bisa istiqomah baca Quran satu hari misalkan 10 ayat terus baca setiap hari. Itu Allah ketuk tuh hati kita itu istiqomah baca Quran. Habis baca ucapin alhamdulillah ya Allah, terima kasih, terima kasih. Kenapa enggak semua orang bisa? Begitupun zikir, zikrullah, orang rajin istiqomah itu jarinya main tuh berzikir kepada Allah. Makanya nih kalau bisa zikir pakai jari, nanti jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau pakai tasbih kelihatan kalau lagi zikir. Pakai tangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Misalnya, cakep tuh. Kalau udah terbiasa, dibiasakan dengan jari, nih, kan ada garis-garisnya tuh. Ini nanti jadi saksi di depan Allah. Ya Allah, tangannya ngomong. Nih hamba ini ya Allah, sering ngucapin asmamu ya Allah. Ini saya saksinya ya Allah. Gitu. Boleh nggak pakai tasbih? Ya boleh, silahkan. Boleh. Cuman coba dibiasakan. Kita jalan, tangannya gerakin tuh. Subhanallah, subhanallah. Sholawat. Kalau bisa jangan tinggalin 5 nih. La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallazim. 2. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Nabi Jibril tuh. Baca tuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 5 lah minimal, jangan putus. Harus ada sholawatnya, ada tahlilnya. La ilaha illallah. Namanya iman. Takut kita nggak sadar ngucapin yang mendekati kekafiran. Perbaiki iman kalian. Kata Rasulullah begitu tuh. Perbanyak ucapin la ilaha illallah, biar iman kita lurus terus. Makanya 5 diusahakan minimal 5 lah, minimal ya Baji, minimal lah. La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallazim. Itu memberatkan timbangan amal kita. Orang yang istiqomah membaca subhanallah wa bihamdihi pakai jari. Coba dibiasakan pakai jari. Subhanallahil azim. Kata Rasulullah, itu bisa memberatkan timbangan amal kita. Kita sholawat dah tuh, jelas itu. Kalau sholawat mah Allah aja bersolawat, malaikat bersolawat, kita kok nggak pernah. Gimana sih logikanya? Baca tuh hasbunallah wa ni'mal wakil. Penyerahan diri. Ya Allah, cukup Engkau yang mencukupi kami ya Allah. Wa ni'mal wakil, Engkau yang terbaik pelindung kami ya Allah. Tuh, tawakal tuh. Jelas firman Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupin tuh. Gajinya biasa tapi cukup gitu. Anaknya S1 sarjana semua. Ada itu begitu. Tukang becak rezekinya pas-pasan tapi anaknya sarjana semua. Allah cukupin. La'allakum tashkurun. Intinya apa? Bersyukur, terima kasih kepada Allah. Jelas Allah jamin siapapun yang bersyukur, la in syakartum